Alhamdulillah. Hmm, Ada aja toh. ada aja. Kayak apa lawan nang di sana Bahare? Aman Bahari di sana rame, kalau setemuan Putih ini rame di sini pada di sana. Hmm. Halo, bertemu lagi dengan saya Rudi Asari dalam program Kata Demi Kata. Kali ini kita bersama Ibu Emilia Sari. Beliau juga selaku Wakil Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Banjarbaru. Apa kabar Ibu atau Mbak Emi nih? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Enaknya dipanggil apa? Mbak aja biar lebih mudah ya. Gini Mbak Emi, kita udah jalan beberapa hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih pandemi COVID-19. Sementara itu di Banjarbaru sendiri kita punya tanggungan banyak soal angsuran di PT SMI soal pembangunan pasar Bauntung yang baru. Apa yang Mbak Emi lihat kondisi sekarang di pasar Bauntung ini? Saya ingin mengulas dulu persoalan mengenai pembangunan pasar Bauntung ya. Pasar Bauntung ini dikerjakan di 2019. Kontraknya kita mulai di bulan Desember 2019 dan kemudian rampung bulan Desember 2020 ya, dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar 94 miliar. 94 miliar yang kita pinjam dari SMI, dan kemudian untuk pembayarannya kurang lebih sekitar 3 tahun kita harus cicil. Nah, 2020 dan sekarang ini masa pemeliharaan yang akan berakhir di Desember 2021. Nah, sekarang pasar ini sudah ditempati kurang lebih hampir berjalan 7 bulan. Hampir berjalan di 7 bulan. Luasan pasar ini kurang lebih sekitar 39.000 meter persegi kalau tidak salah, 39.000 meter persegi, terdiri dari bangunan induk, kemudian los-los yang di belakang, bangunan-bangunan utilitas, kemudian juga parkir dan lain sebagainya. Jadi pasar ini terdiri dari 1072 los dan kios. Nah, pedagang kita di pasar yang lama itu kurang lebih sekitar 600 sekian. Artinya over limit berarti? Nah, artinya begini, kalau pedagang yang kita data di pasar yang lama itu 600 sekian itu adalah pedagang yang memang memiliki kios. Benar-benar punya ya? Ya, memiliki kios. Tapi kemudian ada pedagang yang PKL yang di samping-samping dan di depan kios itu memang belum terdata. Nah, sehingga di pasar yang baru ini dengan 1000 lebih kios yang ada dan los yang ada, maka itu bisa mengcover semuanya. Nah, dari kios berupa semacam yang di depan seperti ruko ya, seperti ruko. Kemudian kita lihat lokasi parkir, kemudian bangunan dan lain sebagainya, los ikan, kemudian los daging dan lain sebagainya. Kemarin pada saat kita melakukan kunjungan lapangan, ada beberapa hal yang memang menjadi catatan kita. Konsep pasar ini adalah pasar tradisional dan modern. Nah, sehingga memang bagaimana kenyamanan dan kemudian kebersihan itu menjadi titik utama dari pasar tradisional dan modern. Nah, kita lihat beberapa bangunan infrastruktur yang di masa pemeliharaan ini bermasalah dan kemudian menimbulkan kesan kumuh dalam tanda petik ya, ketika kita sudah memasuki wilayah pasar. Kemudian di depan itu kita menemukan bangunan keramik yang di halaman, lantai pecah, retak dan lain sebagainya. Nah, ini kan kesan pertama begitu kita masuk, sepertinya sudah ada persoalan, padahal masa pemeliharaan belum selesai. Tapi kan ini dalam akan beda ketika bangunan itu baru dan ketika sudah ada kegiatan kan Mbak Emi? Karena ketika ada distributor datang, supplier barang datang kan dengan beban yang berat. Nah, artinya itu kembali pada pola pengelolaan. Pola pengelolaan bagaimana kemudian pengaturan yang seharusnya armada barang yang mengangkut barang itu tidak membongkar di luar sebenarnya. Kan harusnya di belakang. Karena memang bahan atau material yang di depan itu dengan konsep keramik itu sebenarnya tidak bisa bukan untuk bongkar muat ya? Untuk kapasitas yang berat untuk bongkar muat. Nah, tapi itu tadi kita sampaikan dengan PU untuk komunikasi dengan kontraktor ya. Komunikasi untuk bisa diperbaiki atau kemudian materialnya dirubah dalam bentuk cor, sehingga kemudian
itu tidak rusak dan tidak menimbulkan kesan kumuh. Itu satu. Ketika kita masuk dan kita berkomunikasi dengan pemilik ruko, itu ada keluhan-keluhan terkait mengenai bocor, kemudian pintu yang susah ditutup, Macet ya? ya macet. Nah itu beberapa hal yang disampaikan. Nah setelah itu di los ikan begitu kita sampai ke sana memang kesan yang pertama kali muncul itu becek Dan kemudian anyir ya? kumuh, Dan anyir sedikit ya bau, Iya. ya kan? Nah bau, nah jadi sehingga kemarin kita sampaikan juga bahwa harus menambah saluran air, agar memang walaupun dibersihkan setiap saat, kalau saluran airnya itu tidak bisa menampung untuk pembuangan, itu akan jadi persoalan. Maka itu juga kita sampaikan. Nah, itu beberapa hal yang menjadi catatan pada saat kita ke lapangan, menemukan beberapa hal catatan yang nanti akan kita tindak lanjuti. Kita minta PU untuk mengkomunikasikan dengan pihak kontraktor dan kemudian untuk dibenahi sampai sebelum masa pemeliharaan berakhir bulan Desember. Nah, kemudian BMI 2019 udah mulai aktif beroperasi, kemudian 2020 udah relokasi terjadi, Ya. 2021 sudah mulai berjalan pasar. Namun di 1,5 tahun pandemi terjadi, apakah kondisi fasilitas layanan sini juga masih layak atau ideal untuk berbelanja di masa pandemi? Misal jarak antar los, kemudian ada fasilitas, mungkin ada troli khusus untuk pedagang. Saya lihat masih untuk bongkar muat saja, tapi untuk yang pembeli belum ada. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep pasar tradisional modern itu sebenarnya konsepnya ada beberapa contoh yang kita lihat dari pasar-pasar di kota besar. Di Jawa Tengah ada, kemudian di Jakarta ada. Nah, konsepnya adalah bagaimana kita belanja di pasar tradisional tapi semua kesan penataan dan suasana kebersihan itu mengakomodir seperti kita belanja di Swalayan ya? Swalayan. Nah, konsepnya itu sebenarnya begitu. Nah, kita kan sedang dalam tahapan menuju ke sana. Karena memang tidak bisa semerta-merta, banyak faktor memang. Pertama, kalau Komisi 3 bicara infrastruktur ya. Iya. Komisi 3 bicara infrastruktur, pertama kalau infrastruktur. Nah, di anggaran perubahan tadi sebenarnya dari Disperindak itu mengajukan anggaran untuk membangun Pujasera atau kemudian ini los yang makanan Khusus kuliner seperti ya? kayak seperti kayak Budiah inilah, punya Budiah ini ada kurang lebih sekitar 10 pedagang makanan lah Budiah lah di sinilah. Nah, 10 pedagang makanan memang yang mengeluhkan luasan tempat. Tempat ini kan untuk los yang makanan ini disamakan dengan los lain, ukurannya 2x2. Nah, untuk makanan dan dengan konsep memang tidak masak di tempat. Jadi harus bawa dari rumah, kemudian penyajiannya baru di sini. Sehingga kemudian itu memadai. Tapi dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat kita yang bahasanya itu terbiasa dengan makanan yang hangat, panas misalnya begitu kan. Nah, jadi ternyata kebutuhannya perlu tempat untuk memasak, untuk memanaskan makanan, menghangatkan, mengolah makanannya. Nah, sehingga itu menjadi evaluasi kita bahwa kalau memang dibutuhkan untuk pembangunan los itu kita akan lihat nanti anggaran kita di 2022 untuk penambahan los yang ada, sehingga memang kita lebih prioritas pada menyelesaikan dulu bangunan seperti di kontrak awal yang 94 miliar itu, dan kemudian kita evaluasi dulu apa-apa yang kurang dan itu kita komunikasikan sampai masa pemeliharaan selesai. Nah, terkait tambahan-tambahan di luar itu, nah itu setelah masa pemeliharaan selesai di 2022 nanti kita akan bicara. Pertama, los untuk kuliner ini. Kedua, kemudian ada kebutuhan untuk lobi, ya kan? Ada kebutuhan untuk lobi. Dan ketiga, ada kebutuhan menambah kenopi-kenopi yang untuk display ini, pedagang-pedagang yang menggantung makanan dan jualan dan lain sebagainya, karena memang losnya kan kecil. Ya, juga saya juga belum melihat kekasan semi modernnya Mbak Emi, karena kalau saya pikir ketika misal kita tadi ngobrol ada layar kemudian memberikan tahu ini loh daftar kebutuhan pokok kepada warga, harga sekian per hari update-nya. Nah, itu nanti saya pikir
Kita bicara infrastruktur clear ya, bicara infrastruktur clear. Nah, itu memang tupoksi Komisi 3. Nah, selain itu juga memang ketika infrastruktur sudah disiapkan, yang lebih utama dalam pengelolaan pasar adalah bagaimana memanajemennya agar memang konsep tradisional modern itu tidak kehilangan nafasnya Dan secara awal. Menarik ya. Iya. Jadi begini, di era pandemi ini ada memang beberapa hal yang memang harus dikejar oleh manajemen pasar kita. Pertama, kebersihan pengelolaannya, ya kan? Kebersihan. Kemudian bagaimana melakukan edukasi kepada pedagang untuk mereka punya kesadaran untuk menjaga kebersihan, kenyamanan los masing-masing, dan kemudian bagaimana mereka menata barang dagangan mereka itu secara rapi sehingga kemudian menarik. Itu kan jadi persoalan. Itu kan jadi persoalan. Kalau naroknya sembrono, kemudian kualitas dagangannya juga tidak dijaga, itu kan orang menjadi tidak tertarik. Berarti kalau boleh saya simpulkan, ada PR baru buat SKPD Dinas Perdagangan untuk memberikan pelatihan penyusunan atau penataan barang-barang dagangan. Saya pikir dalam konteks ini sebenarnya tidak hanya melakukan edukasi pada pedagang, tapi kemudian bagaimana melakukan edukasi juga pada pembeli, pada masyarakat kita. Seperti misalnya los ikan. Los ikan itu kan kita siapkan untuk tidak membersihkan ikan di sana. Ya, menyiang ya, istilah Banjar ya, menyiang. Bahasa Banjar menyiang. Menyiang. Tapi karena permintaan dari pembeli minta selajur di siang karena tidak mau jalan ke belakang, akhirnya terjadilah perilaku baru atau perilaku lama yang kemudian berpindah ke sini. Nah, sehingga kemudian itu menyebabkan tempat los ikan itu tuh lebih tidak terjaga kebersihannya, kemudian aliran airnya menjadi mampet dan lain sebagainya. Nah, ini kan edukasi itu menjadi harus dua arah, penjual dan kemudian pembeli juga. Perilakunya harus kita edukasi, itu satu. Kemudian pedagang, bagaimana kemudian melakukan edukasi terkait mengenai kesadaran, kesadaran menjaga kebersihannya, kemudian kesadaran bagaimana menjaga kualitas jualan. Kualitas jualan dan bagaimana menatanya dengan baik sehingga kemudian begitu orang masuk kesannya orang pergi ke supermarket dengan buah misalnya, buah-buah yang segar, menarik dan lain sebagainya, penataannya bagus dan lain sebagainya. Itu yang pola yang harus kita lakukan edukasi juga. Kemudian Mbak Emi, di lain hal juga kita sebagai ada pasar yang bagus, salah satu yang bagus di Banjarbaru. Apakah sudah dari kacamata Mbak Emi sendiri, apakah sudah layak untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus juga nyaman berbelanja di pasar ini? Karena kan ada tangga-tangga yang khusus dan ada jalan yang khusus. Bagaimana kalau kondisi saat ini, Mbak Emi? Kalau dalam ranah kemudian bagaimana kita memproteksi dari hak dari semua warga negara, termasuk kemudian mereka dalam konteks kelompok yang berkebutuhan khusus, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya jalan itu juga ada yang memang khusus kita siapkan. Nah, kemudian bagaimana fasilitas yang membantu mereka untuk bisa melihat mereka mau beli apa, losnya kemana. Atau ada petugas khusus ya? Ya, salah satu juga PR pada manajemen pasar ini begitu juga. Bagaimana zonasi barang itu dilakukan dengan baik. Kalau kita lihat ini kan belum nih, masih campur aduk ya, enggak karu-karuan. Buah ketemu baju ya. Jadi zonasinya itu harus diatur dengan baik sehingga ketika orang masuk mau beli apa itu menujunya satu itu arah ya? Mengarahnya tidak susah, tidak harus cari-cari muter-muter begitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kedua, terkait bagaimana kenyamanan pengunjung. Bagaimana kemudian kalau kita dalam konsep pasar modern seperti supermarket, maka harus disiapkan juga untuk troli barang. Troli barang untuk pengunjung, bukan hanya penjual. Nah, seperti pasar-pasar itu karena pasar kita ini cukup luas, sehingga kalaupun misalnya orang berbelanja banyak dengan beban yang cukup berat, itu cukup menyulitkan kalau tidak kita fasilitasi troli barang. Itu dua hal. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian ada informasi terkait harga kebutuhan pokok.